الحمد لله على ما أنعم وعلى ما تكرم. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد الحبيب الأعظم وعلى آله وصحبه ومن على سلكه انتظم. Amma ba'd, alhamdulillah, para habaib, para kiai hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, berkhusus orang tua kita, guru kita Al-Habib Abdurrahman bin Abdul Qadir Basra yang mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah, Al-Habib Ramzi bin Fuad bin Abdurrahman Al-Musawa, dan para habaib yang lainnya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Nikmat Allah banyak, hadirin wa hadirat, enggak bisa kita hitung. Allah bilang dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kita mau ngitung nikmat yang Allah kasih, bakal kita abadan gak bakal pernah bisa kita ngitung, gak bakal pernah bisa kita hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dalam tuh ayat Allah gak bilang wa in ta'uddu ni'amallah. Kalau engkau ingin berusaha menghitung nikmat-nikmat Allah dengan sigatul jamak, enggak, Allah gak bilang begitu. Tapi nikmat, satu nikmat, kalau kita mau hitung dari Allah nggak bakal pernah bisa. Kenapa? Di bawah setiap nikmat terdapat nikmat-nikmat yang sangat-sangat banyak yang nggak kehitung jumlahnya. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Segala kenikmatan yang kita rasakan, kebahagiaan, kesenangan, segala kesusahan pun hakikatnya adalah nikmat dari Allah. Semua itu sumbernya hanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang mengenal syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih tentang perjalanan Isra dan Mi'raj baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan yang agung, perjalanan yang sangat berkesan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di perjalanan tersebut banyak hal yang beliau saksikan. Kita cerita di perjalanan beliau melihat dan mendengar suara neraka. Sebagaimana beliau mendengar, melihat, mencium surga, harumnya dan suaranya. Mudah-mudahan kita jadi orang surga dan dijauhkan dari api neraka. Karena itu kita selalu diajarin untuk selalu minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah berikan kepada kita surga dan kita dijauhkan dari neraka. Makanya itu dalam ketika kita baca Ratibul Haddad, di akhir dari Ratibul Haddad kita selalu baca, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Sebab kesuksesan di situ. Anda kira kesuksesan orang berhasil duduk jadi presiden, kursi presiden? La wallah. Keberhasilan bukan di situ. Kursi DPR, keberhasilan bukan di situ. Karir yang tinggi, keberhasilan bukan di situ. Uang yang berlimpah, keberhasilan bukan di situ. Itu semuanya tanggung jawab, bukan keberhasilan. Pengikut yang banyak, itu keberhasilan, kesuksesan. La wallah. Dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi SAW berjumpa dengan para nabi-nabi. Hingga beliau cerita, beberapa nabi yang punya umat banyak banget, macam Nabi Allah Musa alaihissalam. Beberapa lagi yang punya sedikit. Beberapa nabi cuma punya 10 orang. Gagal dakwahnya dia. La wallah, dia berhasil. Beberapa nabi lagi yang punya, Nabi bilang punya pengikut cuma 1 doang. Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun berdakwah, pengikutnya berapa banyak? 80 orang, nggak lebih dari itu. Gagal? Lah, dia berhasil. Allah nyatakan di dalam Al-Quran tentang Nabi Ibrahim. Ini kita sekarang, seluruh agama besar yang ada di dunia, kita orang-orang Islam, sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, agama yang dibawa Nabi Isa dan Nabi Musa dan para nabi-nabi yang lain, itu pengikut yang jumlahnya begitu banyak. Allah menyebutkan tentang Nabi Ibrahim, itu semuanya adalah agamanya Nabi Ibrahim. Millat abikum Ibrahim,
wa sammakumul muslimina min qabl. Tapi itu Nabi Ibrahim yang luar biasa itu, apa Allah bilang tentang Nabi Ibrahim? Tentang Allah menceritakan tentang dakwahnya para nabi. Kemudian disebutkan tentang Nabi Nuh alaihi salam yang beriman kepada beliau hanya 80 orang. Terus Allah bilang setelah itu tentang Nabi Ibrahim, wa inna min syi'atihi la Ibrahim ijja'a rabbahu biqalbin salim. Dan di antara pengikutnya Nabi Nuh siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam, kata Allah. Beda zaman ribuan tahun antara Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim. Ketika meninggal dunia Nabi Nuh pengikut cuma 80 orang. Tapi lihat, ini semua yang ada Allah bilang itu berkahnya Nabi Ibrahim. Tapi Ibrahim jadi begitu, beliau adalah pengikutnya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Muhammad ketika di perjalanan Isra wal Mi'raj melihat satu Nabi cuma punya pengikut satu orang. Ada lagi Nabi-Nabi yang lain kagak punya sama sekali, sendirian. Gagal total. La wallah. Dia berhasil. Tahu keberhasilan yang sesungguhnya di mana? Keberhasilan yang sesungguhnya Allah nyatakan di dalam Al-Quran. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita kalau berhasil nundukin diri kita untuk Allah, keberhasilan kita di situ. Kita berhasil menghambakan diri kita untuk Allah, keberhasilan di situ. Ketika kita menghambakan diri kita kepada Allah, di situ Allah mencintai kita dan diselamatkan kita dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Makanya Allah bilang dalam Al-Quran, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, diselamatkan dari api neraka, dialah yang sukses, kata Allah. Ini ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini iman, akidah yang diajarkan oleh Allah kepada kita. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Keberhasilan di situ. Harta, kekayaan, jabatan, semua yang kita banggakan, rumah mewah, kendaraan mewah, uang yang berlimpah, pengikut yang banyak, dan itu semua. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Itu kehidupan dunia mata'ul ghurur. Dan banyak yang tertipu. Keberhasilan di situ, di dalam penghambaan kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tahu gak kenapa Nabi Muhammad dimuliakan oleh Allah sallallahu alaihi wasallam hingga diberikan mukjizat agung perjalanan Isra wal Mi'raj? Tahu kenapa? Karena dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah menghambakan dirinya kepada Allah. Tahaggad bil ubudiyah. Makanya ketika di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, Allah nggak nyebut Nabi Muhammad dengan gelarnya seorang nabi, utusan dan lain sebagainya, gelar yang tinggi itu. Tapi Allah sebut apa? Subhanalladzi asra bi nabiyih, la bi rasulih, la bi habibih, la. Bahkan Allah pun nggak bilang yang maha suci Allah yang telah mengisra dan mi'rajkan kekasihnya, nggak bilang kekasihnya, bilang apa? Bi'abdihi, dengan hambanya. Itu rahasianya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghambakan dirinya kepada Allah, Allah berikan hal yang macam begini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan Allah mengangkat derajat guru kita Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawah. Kita lihat apa yang ada sekarang. Dakwah beliau, kesungguhan beliau, jeripaya beliau, ini buahnya, ini hasilnya yang luar biasa. Jasa beliau besar banget. Mau tahu? Ini semua ini adalah buah. Bibitnya apa? Habib Munzir dulu naruh bibit. Apa bibitnya? Hingga menghasilkan buah macam begini, manisnya yang luar biasa indah. Tahu gak apa? Modal utama yang beliau miliki adalah penghambaannya kepada Allah. Itu yang beliau punya. Penghambaannya kepada Allah, kerendahannya kepada Allah,
tunduknya kepada Allah. Banyak orang mungkin mengaku, wah saya adalah hamba Allah, saya tunduk kepada Allah. Enggak. Itu pengakuan yang harus dibuktikan. Dan saya melihat hal yang istimewa dari guru kita Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa, ini dia penghambaannya kepada Allah. Enggak cuma pengakuan, tapi beliau buktikan. Tahu buktinya apa? Saya katakan, kalau kita mau lihat hal yang istimewa dari guru kita Habib Munzir, banyak banget. Tapi di mata saya ada satu bagi saya yang sangat istimewa. Tahu apa? Yang sangat istimewa di mata saya yang dimiliki oleh Habib Munzir, beliau menyerahkan seluruh jiwa dan raganya untuk gurunya. Seluruh jiwa raganya untuk gurunya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Dan ini adalah bagian daripada penghambaan kepada Allah. Dan ini adalah bagian daripada kecintaannya yang mendalam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita di sini kita punya guru, alhamdulillah. Semua orang di antara kita punya harapan. Datang Habib, saya pengen lulus ujian saya. Habib, saya pengen ini, saya pengen itu, saya pengen berkah Habib. Ini semua harapan yang mulia, insya Allah digabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa saya katakan hal ini adalah hal yang istimewa dari Habib Munzir? Nanti kalau tanya sama Habib Munzir, Habib, harapan Habib dari Habib Umar apa? Dia bakal bilang nggak ada, nggak punya harapan apapun dari Habib, dari gurunya. Habis apa yang diharapkan? Dia bakal bilang, apa yang guru saya mau, itu yang saya mau. Apa yang guru saya mau, itu yang saya mau. Nggak ada lagi lain. Bukan itu nggak dicari. Walaupun itu mulia, tapi saya punya tujuan yang lebih mulia dari itu. Apa yang dia mau, itu yang saya mau. Itu yang saya cari. Inilah bentuk penghambaan kepada Allah yang diterjemahkan dengan kecintaan seseorang kepada Rasulullah, yang diterjemahkan dengan patuhnya seseorang kepada gurunya. Makanya para ulama bilang, la yakun murid illa, tidak dianggap seorang murid menjadi murid di hadapan gurunya, melainkan kalau dia ini di hadapan gurunya kal mayyit baina yadil ghasil, seperti seorang mayit di hadapan tukang mandiinnya. Anda lihat mayat kalau dimandiin, ada dia bergerak-gerak? Kagak ada. Seorang murid sejati seperti itu. Apa yang tukang mandiin mau, udah dia diam aja, nurut. Mau diapain dia nurut. Ada satu hal yang saya lihat sangat istimewa dari guru kita Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa, yang mudah-mudahan Allah angkat derajat beliau. Kalau beliau nggak punya apa-apa kecuali itu udah cukup dunia dan akhirat, apalagi punya banyak hal. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah kasih keberkahan bakal kita sekalian dengan berkat beliau. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin min al-fitani. Ngomongan sampai ke situ dari mana? Penghambaan. Allah bilang subhanalladzi asra bi 'abdi. Allah. Makanya saya bilang, gelar yang paling agung yang Allah kasih bakal Nabi Muhammad ini dia, hamba. Hamba. Allah. Dalam perjalanan tersebut banyak hal disaksikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya di perjalanan beliau menyaksikan Dajjal. Tahu namanya Dajjal? Namanya sering kita dengar. Nggak ada fitnah, nggak ada ujian yang Allah berikan kepada alam semesta dari sejak awal Allah ciptakan di dunia sampai hari kiamat yang lebih berat daripada fitnah Dajjal. Dan itu adalah tanda-tanda kedatangan hari kiamat yang terbesar. Itu dia salah satunya.
kedatangannya zuhur Dajjal. Berat. Fitnah yang paling berat itu dia. Fitnah yang paling berat di muka bumi itu dia, zuhur Dajjal. Bagaimana enggak? Di dalam beberapa riwayat disebutkan saat itu sebelum datangnya Dajjal terjadi kesusahan yang menimpa umat manusia. Hujan nggak turun, bumi nggak menumbuhkan tumbuhannya, sehingga terjadi kelaparan, kesusahan, dan lain sebagainya. Ketika orang merasakan kesusahan yang berat, datang nih Dajjal. Dia datang Dajjal dengan bawa apa? Bawa roti, bawa makanan. Yang mau tanggal kemari, tapi jangan beriman sama Allah. Sehingga banyak yang terpengaruh. Sebagaimana Allah nyatakan kepada Nabi Muhammad SAW tentang kemenangan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau akan melihat ya Muhammad, manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Dan di akhir zaman, mudah-mudahan kita nggak lihat itu, cuman dinyatakan manusia akan berbondong-bondong keluar dari agama Allah, sebagaimana berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Apa salah satu sebabnya? Ini fitnatul Masih Dajjal. Bersama Dajjal, di tangan kanannya tuh ada sorga, di kirinya ikut sama dia api neraka. Yang iman sama dia dilempar sama dia ke dalam sorga ini. Yang nggak percaya sama dia dibuang ke nerakanya. Allah, berat. Nabi kasih pesan sama kita, dan ini pesan disampaikan dari generasi ke generasi hingga saat ini sampai. Nabi Muhammad SAW bilang, ini pesan wasiat dari Rasulullah bakal aneh mente kita semuanya, setiap individu dari kita. Barang siapa, kata Rasulullah, yang menjumpai saat-saat semacam itu, ya Rabb, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah. Barang siapa yang menjumpai saat-saat semacam itu, hendaknya dia masuk ke dalam nerakanya Dajjal. Jangan pernah dia masuk ke dalam surganya Dajjal. Kalau disuruh milih nerakanya Dajjal. Kenapa? Nerakanya Dajjal itu adalah surga bagi dia, dan surganya Dajjal adalah neraka bagi orang yang dibuang ke sana. Na'udzubillah. Dan Dajjal udah ada dari sekarang. Dan di waktu yang ditentukan dia bakal nongol, bakal tampil. Itu dalam beberapa riwayat disebutkan. Banyak ulama menyusun kitab, mengumpulkan riwayat-riwayat tentang Dajjal, juga tentang tanda-tanda hari kiamat. Di antaranya yang dikarang oleh Imam Al-Barzanji, Al-Isya'ah fi Asyratis Sa'ah, ya, tanda-tanda kedatangan hari kiamat. Itu detail, secara terperinci dibahas oleh Imam Al-Barzanji dan para ulama yang lain. Di antaranya disebut bahwasanya itu Dajjal, ya, dia udah ada, tinggal nunggu tanggal mainnya aja, datang waktunya dia keluar. Nah, sebab Nabi berjumpa sama dia dalam perjalanan Isra wal Mi'raj. Nabi cerita, ya, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Dajjal. Berjumpa bukan dalam mimpi, ngelihat langsung, ketemu. Sahabat nanya, ya Rasulullah, bagaimana ketika engkau ngelihat Dajjal tuh? Nabi bilang, falamaniyan. Falamaniyan itu artinya besar, tinggi besar, kepalanya besar, badannya juga besar. Badannya putih banget. Salah satu dari kedua matanya
picak. Rambutnya bagaikan ranting pohon, kata Rasulullah. Dan tertulis di antara kedua matanya di kening tulisan kaf fa ra, artinya kafir. Dan itu tulisan semua orang lihat, baik yang kafir maupun yang muslim. Jadi betul-betul tahu ini adalah kafir, musuh Allah yang aku Tuhan. Tapi emang fitnah yang berat. Sebagian besar orang mengikut sama dia. Para aulia Allah dalam beberapa riwayat disebutkan itu kabur, lebih memilih aman daripada berjumpa dengan ini orang. Sehingga sebagian besar dari mereka pada lari ke gunung-gunung, ke goa-goa, bersembunyi dari fitnah Dajjal. Karena berat. Itu para aulia Allah, bagaimana kita? Saat itu nggak ada makanan, nggak ada minuman. Sampai sahabat tanya, ya Rasulullah, tuh dia orang makannya apa, minumnya apa, yang pada bersembunyi? Semuanya punya Dajjal. Yang hanya yang beriman aja yang boleh nikmatin sama dia. Yang nggak percaya sama dia, ma'assalamah. Ini para aulia yang pada ngumpet di gunung-gunung, di hutan-hutan, yang cari aman. Makan mereka apa? Apa jawab Nabi Muhammad SAW? Makannya mereka, kata Rasulullah, tasbih, tahmid, wa tahliyah. Bertasbih, bertahmid, bertahliyah. Itu makanannya. Mereka kenyang dengan itu. Allah, Allah. Kita udah sampai ke situ belum ya? Ya Rabb, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah. Ya Rabb, mudah-mudahan kita dijaga sama Allah. Dajjal nggak lama di dunia ini nih. Ketika dia muncul, jangka waktunya nggak lama, cuma 40 hari doang. Tapi itu 40 hari, hampir 2/3 manusia pada ikut sama dia. 2/3 tuh banyak, nggak sedikit. Hampir 2/3-nya ikut sama dia. La ilaha illallah. 40 hari. Dan nggak ada tempat di muka bumi melainkan didatangi nama Dajjal. Allah. Nggak ada jalan keluar. Semuanya bakal kena di fitnah. Nggak ada jalan keluar. Kecuali 2 tempat. Mekah dan Madinah. Mekah dan Madinah. Dia nggak bisa masuk. Dijaga sama malaikat. Sampai dalam beberapa riwayat, Nabi cerita sama sahabatnya, waktu Dajjal udah sampai di penghujung kota Madinah, mau masuk nggak bisa, dijaga sama malaikat. Nanti di akhir zaman, sehingga dia berdiri di atas gunung sebelum masuk ke kota Madinah. Mau masuk nggak bisa, dijaga sama malaikat. Dia bilang sama pengikut-pengikutnya, sebagian besar mereka Yahud, banyak dari Yahud dan orang-orang yang lainnya. Dia bilang sama beberapa pengikutnya, ma hadzal basrul abyad. Dajjal bilang, tuh dari kejauhan istana yang warnanya putih itu apaan? Orang-orang yang sama dia bilang, "Dzak Masjidu Ahmad." Itu masjidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Gak bisa masuk. Akhirnya dia ngejerit dengan suatu jeritan yang sangat kuat sehingga pada keluar orang-orang yang ada di Madinah dengan pancingannya dia. Di sini ulama bilang salah satu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau cerita sama sahabatnya begitu cerita. Dajjal nanya, itu istana yang terang putih itu punya siapa? Istana siapa? Itu adalah masjidnya Ahmad katanya. Nabi waktu ngomong begitu, cerita begitu sama sahabatnya, masjidnya memang udah kayak begini. Masjidnya masih berupa pelepah korma, batang pohon korma, tanah. Masih lebih besar Masjid Al-Munawwar daripada masjidnya Nabi Muhammad SAW. Dari kejauhan nggak kelihatan. Nabi waktu bilang cerita begini. Sekarang kita yang pada pergi haji, pergi umrah,
ketika mau masuk ke kota Madinah, itu pusat Masjid Nabawi masih 10 km, 12 km lagi. Dari kejauhan kelihatan. Tanya sama yang pada pergi umrah. Dari jauh, orang ketika ngelihat Masjid Rasulullah sekarang, Sallallahu Alaihi Wasallam, dia bakal lihat apa? Istana yang terang warnanya putih. Dari kejauhan seperti itu. Ente lihat dari kejauhan. Tapi kalau ente dekat ke masjidnya, tembok di Masjid Nabawi nggak putih. Cuman dari kejauhan terang putih. Seperti yang disebutkan sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaikan istana yang terang putih. Laka Masjidu Ahmad, itu masjidnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi disebut sama Nabi. Artinya apa tuh ya? Kelihatannya udah dekat waktunya. Kelihatannya udah dekat. 1400 tahun yang lalu nggak begini masjid Rasulullah. Sekarang udah begini. Allah, mudah-mudahan Allah jaga kita. Nabi ngelihat itu Dajjal dengan bentuknya. Terus Nabi bilang, kurang lebih ini Dajjal mukanya mirip siapa tahu? Nabi apa nyebut begitu? Disebut syabbahu bi Abdul Uzza bin Ghatan. Satu orang ya dari kalangan Quraisy yang meninggal di zaman jahiliyah, namanya Abdul Uzza bin Ghatan. Cuman nggak enak tuh orang, mirip sama Dajjal. Cuman Nabi kasih perumpamaan kurang lebih mukanya sama kayak dia. Nah, terus di perjalanan Nabi melihat tiang dari cahaya yang terang beneran, bagaikan permata yang berkilau. Lagi dibawa, tiang terang cahaya, dibawa dipikul sama para malaikat. Dan ketika Nabi bertanya, apa yang kalian bawa? Katanya ini adalah amudul Islam, ini adalah tiangnya Islam. Kalian mau bawa kemana? Kami akan menancapkannya di negeri Syam, katanya. Di negeri Syam. Makanya kalau kita lihat, sebagian besar ulama-ulama kaum muslimin ahli sunnah wal jamaah di situ, di Syam. Al-Imam An-Nawawi, wal Imam As-Subuki, wal Imam Ibn Abdul Salam, wal Imam Fulan wa Fulan wa Fulan, nggak hitung. Sampai Nabi doakan tuh negeri Syam, Allahumma barik lana fi Syamina wa Yamanina, Allahumma barik lana fi Syamina wa Yamanina. Ya Allah, kasih keberkahan untuk negeri Syam kami dan untuk negeri Yaman kami, kata Rasulullah. Satu orang bilang, ya Rasulullah, kalau Najd bagaimana? Nabi nggak doain. Nabi bilang keberkahan di Syam dan di Yaman. Ya Rasulullah, Najd bagaimana? Keberkahan di Syam sama di Yaman. Ya Rasulullah, Najd bagaimana? Nabi bilang, udah 3 kali ditanya sama dia orang. Nabi bilang, dari situ bakal terbit tanduknya syaitan. Dan dari situ bakal lahir fitnah. Dan berbagai macam kehancuran dari situ. Wasadaqa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita udah lihat itu fitnah. Allah. Di perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dipanggil dari sebelah kanannya oleh seseorang. Ya Muhammad, kemari. Gak diladenin sama Nabi, terus jalan. Udah berlalu, Nabi nanya sama Jibril, ya Jibril, siapa dia yang manggilannya? Ya Muhammad, itu adalah seruan dari orang Yahudi. Kalau engkau menjawab panggilannya, dikhawatirkan umatmu kelak akan menjadi Yahudi semuanya. Tapi bagus anda nggak jawab panggilannya dia. Ri'ayah min Allah, bimbingan dari Allah untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan dengar lagi panggilan dari sebelah kirinya, ya Muhammad, sini, nggak diladenin sama Nabi, lanjut terus. Tanya, siapa itu? Itu seruan Nasrani. Kalau engkau jawab panggilannya, umat itu bakal jadi Nasrani semuanya. Tapi bagus engkau nggak jawab, bimbingan dari Allah. Di tengah jalan ada seorang wanita, pakaiannya terbuka, pakaian cuman lengan tangannya kebuka, ya, terus perhiasan berbagai macam. Ini perempuan. Nah ini perempuan lagi manggil Nabi Muhammad. Ya Muhammad, sini.
nggak diladeni nama Nabi, ditinggal. Terus habis itu Rasul nanya, ya Jibril, siapa dia? Dia bilang, ya Muhammad, itu adalah dunia. Luarnya bagus, luarnya bagus, tapi hakikatnya tahu apa? Dalam perjalanan itu juga Nabi Muhammad SAW melihat nenek-nenek tua, udah jompo, keriput, waduh parah dah. Cuman pakai tutupan. Nah tutupan luarnya tuh gemerlap, cakep, pakai gelang, pakai ini itu macam-macam. Begitu kalau dibuka, nenek-nenek tua jelek. Nabi bilang, ya Jibril, ini apa? Katanya, itu dunia. Luarnya cakep, dalamnya keriput, jelek. Dan kata Jibril, nggak tersisa dari umur dunia, melainkan hanya seperti umurnya nenek tua, katanya Jibril. Semua orang yang ngejar-ngejar dunia, hakikatnya yang dikejar nenek tua, yang keriput, yang jelek. Cuman kesian tertipu. Pembunuh lagi. Berapa banyak udah yang jadi korbannya dunia. Tanafasuha wa atauha ghalibahum ma'al gulub wa ya lillahi min ajabi. Berapa banyak? Padahal dunia hina di mata Allah, lebih hina dari sayap nyamuk. Terus di perjalanan ada lagi orang tua manggil, ya Muhammad, sini. Enggak diladeni nama Rasulullah. Nabi yang malah tambah jalan. Jibril bilang, ya Muhammad, sir, tinggalin dia. Nabi jalan. Nabi nanya sama Jibril, Jibril siapa dia? Tahu gak dia siapa? Ada musuh Allah namanya Iblis. Dia panggil ente, pengen supaya ente nurut sama dia, ngikut sama dia di belakangnya. Allah. Kemudian di perjalanan, Nabi SAW berjumpa dengan sekelompok manusia. Sekelompok manusia yang terang wajah mereka. Nah. Sehingga ini orang-orang ini yang terang wajahnya menyambut kedatangan Rasulullah SAW sambil mengatakan, assalamu alayka ya akhir, assalamu alayka ya hashir. Kedamaian untukmu wahai Nabi yang terakhir, wahai hashir, namanya Nabi Muhammad SAW julukan. Mereka semuanya gembira dan menyambut kedatangan Rasulullah SAW. Maka Jibril bilang, jawab salam mereka ya Muhammad. Dijawab sama Rasulullah. Gak lama datang lagi kelompok yang lain, ngucapin salam lagi sama Rasulullah. Kelompok yang ketiga juga begitu, dan dijawab semuanya. Mereka menyambut kedatangan Rasulullah. Terus Jibril bilang, ya Muhammad, tahu gak mereka siapa? Nabi Muhammad bilang, siapa mereka? Mereka adalah para nabi-nabi Allah. Ini Ibrahim, yang barusan Musa, terus Nabi Isa alaihissalam dan nabi-nabi yang lainnya menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah. Seperti saya ceritakan, lewat di kuburannya Nabi Musa, dapetin Nabi Musa lagi sholat di atas kuburannya. Warat di Sahih Bukhari begitu. Nabi Musa, ya, tinggi besar, rambutnya lurus, warna kulitnya kayak orang kita, orang Indonesia. Nah, asmar. Alisa kadzalik, asmar warna orang kita kan. Ada warna kulitnya Nabi Musa alaihissalam. Ini ceritanya doang, tapi beruntung yang bisa ngelihat ya. Mudah-mudahan kita dimuliakan sama Allah. Allahu Akbar. Cuman Nabi Musa tuh orangnya tegas banget, nggak pandang bulu, nggak basa-basi sama orang. Jangan sama orang, sama Tuhannya nggak basa-basi, tegas. Dalam munajat ngomong ceplas-ceplos dan tegas. Dalam munajat, sampai Nabi Muhammad tuh heran. Begitu Nabi Muhammad SAW lewatin kuburan Nabi Musa, dapetin Nabi Musa lagi sholat di atas kuburannya, lagi munajat sama Allah. Dalam munajatnya dengan suara lantang, tegas, kayak orang marah.
Ya Rabb, akramtuhu wa faddaltah. Ya Allah, engkau muliakan dia, engkau agungkan dia, engkau berikan anugerah kepadanya. Itu munajat Nabi Musa. Atau Nabi Muhammad ucapin salam. Assalamualaikum. Dia ucap salamnya. Ya Jibril, siapa yang bersama? Hadza Muhammad. Kaget Nabi Musa. Gak taunya dia yang dari tadi disebut dalam munajatnya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tahu begitu, Nabi Musa bilang, marhaban bin nabiyil arabi alladhi nasaha li ummatihi. Selamat datang untukmu, wahai nabi dari bangsa Arab, yang telah memberikan nasihat untuk umatnya. Dipuji oleh Sayyidina Musa alaihissalam dengan pujian yang luar biasa. Terus didoain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Nabi Musa pesan sama Nabi Muhammad, ya Muhammad, engkau nih malam bakal dapat anugerah besar dari Tuhanmu. Kalau engkau meminta satu permintaan kepada Tuhanmu, minta kemudahan untuk umatmu, kata Nabi Musa. Allah, kita berutang sama Nabi Musa, berutang banget. Terus lanjut, begitu lanjut, Nabi nanya sama Jibril, barusan itu siapa? Yang tanya tahu itu siapa? Itu Nabi Musa alaihissalam, Musa bin Imran. Hah? Dia Musa bin Imran? Iya. Terus ngapain? Dia tuh waktu munajat dengan suara lantang begitu. Lagi marah-marah sama siapa? Bahasanya begitu. Ngangkat suara sama siapa? Man yu'atib, katanya Rasulullah. Jibril bilang, ada yu'atib rabbah. Dia lagi bicara lantang kepada Tuhannya. Dia angkat suara lantang begitu dengan tegas kepada Tuhannya. Jibril bilang, ya Muhammad, ketahuilah innallaha ta'ala qad arafa lahu hiddatah. Allah udah kenal sama Nabi Musa bagaimana modelnya dia. Udah dimaklumi sama Allah. Allahu akbar. Ya bagaimana enggak? Ada hamba yang disayang sama Allah. Kalau enggak ada ayat dalam Al-Quran yang menceritakan tentang Nabi Musa, dan kenyataannya hampir dari seluruh nabi-nabi yang disebut di dalam Al-Quran kisahnya paling banyak Nabi Musa. Tapi kalau kagak ada di dalam Al-Quran sebutan tentang Nabi Musa kecuali satu ayat aja, Allah bilang sama Nabi Musa apa? Wastana'tuka li nafsi. Ya Musa, engkau saya ciptakan untukku, kata Allah. Kalau nggak ada kecuali itu ayat, itu cukup kebanggaan bakal Nabi Musa. Ane bingung, Nabi Musa waktu dengar nih ucapan, ini firman dari Allah, bagaimana keadaannya dia? Allah Tuhannya bilang, engkau ini punya aneh, bakal aneh, ane ciptain bakal aneh. Allah. Dia kalau bukan Nabi udah hancur, nggak kuat dengar beginian. Bagaimana Tuhan yang manjain dia? Allah. Dengan suara lantang Jibril bilang, Allah udah kenal dia modelnya begini, udah dimaklumin sama Allah. Abd mahbub, hamba yang disayang sama Allah, yang dicintai oleh Allah. Yang paling berhak kepada Nabi Musa bukan Yahudi, bukan Nasrani, kita. Itu nabinya kita juga, kekasihnya kita juga, kecintaan kita juga. Kalau bukan Nabi Musa, waduh, repot udah urusannya. Kita sembahyang 50 waktu tiap hari, nggak ada yang kuat. Yang 5 waktu aja banyak yang ninggalin. Tapi kalau bukan Nabi Musa, repot urusan kita, berat. Tapi berkat dia, berkat Nabi Musa yang dimuliakan oleh Allah, kita dikasih keringanan. Alhamdulillah, jasanya besar banget. Allah. Nabi Musa tahu apa? Pengen jadi kayak kita. Apa? Pengen jadi bagian dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Cuman nggak dikasih sama Allah. Nggak dikasih. Pengen jadi bagian dari umat Nabi Muhammad. Dia bilang dalam beberapa riwayat disebutkan, Habib Abdullah Haddad di dalam kitab Sabil al-Intikar, di awal kitab tersebut menyebutkan tentang kisah ini. Nabi Musa minta, ya Rabb, jadikan saya umatnya Nabi Muhammad. Engkau berikan anugerah karunia bakal umat Nabi Muhammad. Kalau gitu saya pengen jadi umat Nabi Muhammad. Allah bilang, ya Musa, saya ini udah muliakan engkau dengan anugerah, dengan kenabian, dengan engkau dijadikan sebagai utusan. Khudh ma ataituk wa kun min syakirin. Ambil apa yang udah aku berikan, jadi orang yang syukur sama Allah. Ini anugerah cuma bakal umat Nabi Muhammad SAW. Dia tahu diri, nggak bisa jadi umat Nabi Muhammad SAW, tapi pengen memberikan jasa untuk umat Nabi Muhammad. Ini dia keringanan bakal kita dari Allah, berkat Nabi Musa alaihissalam.
Allah. Di perjalanan ketemu lagi sama Nabi Ibrahim. Kok bisa begitu ya? Ntar disambut sama Nabi Ibrahim. Ntar ketemu di sana. Ini ya, ini namanya perjalanan. Kalau kita bicara tentang jasad, nggak nyambung. Tapi dari awal ini perjalanan udah nggak ada sangkut pautnya lagi sama jasad, arwah. Wallahu alam kayak bagaimana, bukan anda yang ngerasain, bukan ente yang ngerasain, yang tahu dia Nabi Muhammad SAW. Dia ceritain sama kita palingan sedikit yang bisa dicerna sama akal kita, Ibaratnya yang tahu malam pengantin cuma pengantinnya doang. Ya, aneh ente kagak tahu, yang tahu dia. Ini apa yang Nabi Muhammad sampaikan ke kita, tapi yang bisa dicerna sama akal kita, hakikatnya lebih dari itu. Sampai Allah sendiri tuh ketika menceritakan tentang perjalanan Isra wal Mi'raj, ringkas dalam satu ayat saja, nggak panjang. Terus tuh ayatnya dimulai dengan apa? Subhanalladzi asra bi 'abdi. Maha suci Allah, udah. Bagaimana? Udah maha suci Allah deh, itu urusannya Allah, bukan urusan kita. Allah. Perjalanan hebat. Makanya jangan, ini nggak bisa ditanya. Kalau ente mau nanya, ya bisa dicerna sama akal, namanya bukan mukjizat. Tapi karena mukjizat ya begini. Kalau pengen tahu hakikatnya, ya jadiin diri kita orang-orang takwa, bersih, kita punya hati, saya tahu dibukain hijab sama Allah Subhanahu wa taala. Cuman ini bukan urusan kita. Kita cuma tahu ceritanya begini, kayak bagaimana hakikatnya itu urusan Allah. La ilaha illallah. Ketemu lagi sama Nabi Ibrahim. Bagaimana Nabi dapetin? Nabi melewati satu pohon. Di situ pohon rindang besar luar biasa. Kemarin malam minggu di Masjid Al-Ma'mur saya cerita sedikit tentang kan Nabi Muhammad SAW lewat pohonnya Nabi Musa alaihissalam. Aneh namain apa itu pohon? Pohon cinta namanya. Ini bukan lebay, emang benar. Ya Nabi bagaimana? Nabi Musa berteduh di bawah itu pohon. Ketika berteduh di bawah itu pohon, ketemu sama jodohnya. Jodohnya. Bintu Nabi Allah Syuaib alaihissalam di Madian. Nah itu pohon berkah. Saya bilang Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk sholat di bawah itu pohon. Saya cerita di Masjid Al-Ma'mur bahwasanya saya punya sahabat di Urdun, yaitu Al-Jailallah Al-Syekh On Al-Gadumi, bilang, saya tanya, itu pohon masih ada gak? Dia bilang masih ada, dan diziarahin sama orang-orang sampai detik ini. Masya Allah, umurnya lebih dari 3.000 tahun tuh. Nah, ya Rabb, mudah-mudahan Allah kasih kemudahan sama kita bisa sholat di tempat sholatnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang belum dapat jodoh dikasih jodoh sama Allah. Baik. Ini di perjalanan Nabi ngelewatin pohon, bukan pohon yang itu, pohon yang lain lagi. Pohon rindang luar biasa. Di situ ada satu orang tua lagi duduk bersama anak-anaknya. Dan mereka terang bercahaya. Ini orang ini yang tua terang bercahaya. Rasul nanya, Jibril siapa nih? Terhadap Abu Ibrahim, ini ayahmu Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah. Nabi itu dari seluruh nabi-nabi yang ada, Nabi Muhammad tahu paling sayang sama siapa? Paling sayang sama Nabi Ibrahim. Dari seluruh nabi-nabi yang ada, Nabi paling sayang sama Nabi Ibrahim. Saking sayangnya, sampai putranya beliau namakan Ibrahim. Terus Allahumma salli alaih, Allahumma salli wa sallim alaih. Nabi ketika tahu Nabi Ibrahim langsung disamperin. Nabi ucapin salam. Nabi Ibrahim nanya, Jibril, man hadha? Hadha ibnu Ahmad. Ini putramu Ahmad, Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim begitu, marhaban bin Nabi al-Arabi al-Ummi. Selamat datang kepada putraku, Nabi yang dari bangsa Arab,
bangsa yang buta huruf, katanya Nabi Ibrahim, disambut dengan sambutan luar biasa yang telah menyampaikan risalah Tuhannya, memberikan nasihat kepada umatnya. Terus Nabi Ibrahim kasih kabar gembira, ya Muhammad, wahai putraku, kabar gembira untukmu, ini malam engkau akan menghadap kepada Tuhanmu. Allah. Umatmu, umat yang terakhir dan paling lemah dari semua umat. Kalau engkau bisa, jadikan sebagian besar harapanmu kepada Tuhanmu. Kalau nggak semuanya, ya sebagian besarnya. Jadikan harapanmu hanya untuk umatmu aja. Biasanya juga besar banget. Nah, jadikan doamu, harapanmu kepada Tuhanmu ini malam pengantin bakal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam paling indah. Jadikan harapanmu sebagian besarnya hanya untuk umatmu ya Rasulullah. Allah. Terus Nabi Ibrahim bilang sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pesan. Di antara pesannya, Nabi Ibrahim bilang, ya Muhammad, agri ummataka minni assalam. Ya Muhammad, sampaikan kepada umatmu dariku salamku. Sekarang saya tanya, udah sampai belum salamnya Nabi Ibrahim bakal gila? Udah sampai belum? Udah sampai, tinggal kita jawab. Makanya kita tiap sholat tuh, kita kalau sholawat, kita kalau dalam sholat tuh, kita bilang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya, itu salamnya Nabi Ibrahim bakal kita jawab. Nah, terus Nabi Ibrahim pesan, ya Muhammad, kasih tahu sama umatmu, itu sorga tanah lapang yang luas, perlu ditanemin, dan tanaman bibit, bakal tanaman-tanaman yang ada di sorga, bakal taman sorga, bibitnya apa tahu? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah ente ntar masuk surga pengen punya tanah kosong apa punya taman yang bagus? Hah? Insya Allah pada masuk surga semua tuh, yang penting masuk surga dulu. Ya ntar di taman atau rumah kosong kagak ada masalah deh, yang penting masuk dulu. Iya, repot kalau kita udah berangan-angan tapi tempat lain, na'udzubillah, jangan sampai kagak enak. Tapi dari sekarang ya, kirim bibit ke sana. Apa bibitnya? Banyak subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar yang banyak. Ente kalau udah taruh bibit di sana, insya Allah punya tanah ya. Kalau dia punya tanah, insya Allah masuk surga. Ya Rabb, mudah-mudahan anak ente semuanya pada masuk surganya Allah bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah pembahasan kita bakal kita bahas lagi dalam pertemuan-pertemuan kita yang akan datang. Mudah-mudahan bawa keberkahan bakal kita sekalian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, minggu depan malam Selasa kita akan merayakan perayaan Isra wal Mi'raj. Di mana? Di mana acaranya? Gini, aneh belakangan ini berapa hari ini sering dengar suara kagak enak terserah. Gimana anda pengen sampaikan? Kita tuh sebenarnya pengen bikin acara Isra Mi'raj seperti biasanya di Monas. Itu udah diusahakan, cuman kebetulan Monas lagi dibersihin. Nanti orang kan tahu. Habis dibersihin nggak tahu kayaknya ada acara apa orang Betawi atau apa dah. Hah? Ya itu apa PRJ apa kagak tahu. Itu sampai sebulan acara pemerintah provinsi DKI Jakarta. Kagak bisa kita bikin acara di sana. Bukan kagak mau, pengen di situ. Tahu umat banyak. Cuman emang kita juga nggak boleh salahin dia orang. Anda juga terima omongan, ini kita sumpahin aja. Jangan, kagak boleh. Gini, Anda bilang sama ente, Anda kasih contoh ya. Ya, ente punya tetangga bikin pesta. Ya. Ente datang, jangan bikin pesta, Anda mau pakai rumahnya ente, bakal acara aneh. Boleh nggak begitu? Kalau diizinin, ahlan wa sahlan. Nggak diizinin, nggak boleh. Rumahnya dia, itu numpang. Iya, jangan kita sumpahin. Ya dia, ini bukan punya kita, punya umum.
Ya, walhasil semua ada hikmahnya. Habib Ali Habsyi bilang, wa in ta'akhkhara matlabun fala rubbama fi dzalika ta'khir kullu matma'i. Kalau memang ada satu harapan kita diundur sama Allah, sampai tahu di situ terdapat keberkahannya, enggak kita tahu. Ya. Nah, cuman nasihat saya jangan kita bawa omongan-omongan kayak begini, enggak bagus. Enggak bagus. Orang tuh apa yang keluar dari mulutnya itu yang menandakan jiwanya dia. Kalau yang keluar dari mulutnya bagus, ambil kabar, berarti dalamnya dia bagus. Mafi kayak haralafi. Apa yang ada di sini keluar di sini. Orang kalau biasa omongannya cakep, bagus, ambil kabar, berarti sini bagus. Tapi kalau yang keluar omongan nggak enak, bikin fitnah, bikin kita padahal kagak ada apa-apa. Cuman gara-gara omongan begini, ente yang tanggung dosanya, entah repot urusan, nggak ada apa-apa. Ini permasalahannya begitu. Wah, kebetulan pengen di sini, kebetulan, mudah-mudahan bawa keberkahan. Monas, ya, nggak sekarang, mungkin lain waktu, nggak ada masalah. Intinya Isra Mi'rajnya tetap ada kan. Terus tuh kita bikin acara, mau besar kayak apa? Yang paling penting apa? Mau yang banyak hadir, boleh, bagus, alhamdulillah. Tapi yang paling penting tahu, dia hadir. Siapa itu dia? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana aja, hatta di kamar ente bikin acara Mi'raj, kalau dia datang, khalas. Untung dunia akhirat. Tapi itu mau bikin hatta di langit, Nabi kagak ada, bakal apa? Itu intinya yang kita cari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana aja, terus juga di tempat-tempat berkah. Di sini, di masjid-masjid berkah, ya ikhwan, ya hababi. Yang udah masuk kemari nih, para aulia Allah. Guru kita Habib Munzir di sini. Terus sebelum beliau berapa banyak para aulia salihin, Umar bin Hud al-Attas, ya, orang-orang besar, Habib Ali bin Abdurrahman, Habib Salim Jindan, banyak para kiai-kiai, orang-orang besar semuanya, orang-orang tagu. Alhamdulillah, Allah pengen menyempurnakan nih keberkahan di atas keberkahan bakal kita. Makanya dipilihin tempat sama Allah nih yang begini. Alhamdulillah. Di sana juga insya Allah bagus, bagus. Ya, cuman kini Allah pengen kali ini keberkahannya insya Allah lebih besar lagi dari sebelum-sebelumnya. Dan juga nih semuanya yang ada kita dapetin keberkahan dari Habib Munzir bakal kita. Jasanya dia. Mudah-mudahan Allah angkat derajat beliau, Allah ampunin dosa-dosanya, Allah tempatkan beliau bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu satu. Kemudian lagi yang Anda pengen sampaikan tentang kita malam Selasa besok, ya pastinya insya Allah acaranya besar banget, yang hadir banyak. Ya, saya ucapin ribuan terima, nggak tahu deh, nggak bisa ribuan, nggak bisa jutaan, cuman Allah deh yang ngatur. Terima kasih yang jelas bakal tetangga warga di sini yang udah siap bantu mendukung. Mudah-mudahan pahala mereka Allah berikan kepada mereka sekalian. Ya, kemudian juga teman-teman di markas, ya, ashabul khidmah yang ada di sana. Mudah-mudahan nih setiap orang yang baca ya Rabbi sholli ala Muhammad, semuanya yang pada capek, yang pada keringetan, yang pada bau keringat, yang pada capek itu pahalanya ditulis oleh Allah. Waduh, yang paling gede dia orang salah satunya pahalanya. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah lipat gandakan itu pahala. Ya, terus juga, cuman ini kan terus terang berat, antum tahu. Saya tawarkan, yang pengen bantu dengan tenaganya, ya silakan. Insya Allah juga dapat pahala. Yang paling capek dia yang paling besar pahalanya. Iya, Nabi bilang begitu. Ganjaran dari Allah sesuai dengan capeknya. Pada mau gak bantu-bantu? Pada mau gak? Insya Allah. Yang pengen bantu-bantu, bakal acara tinggal koordinasi, baik yang laki maupun perempuan. Kita perlu yang pada ikut khidmah dalam ini acara, baik dari laki-laki maupun yang perempuan. Untuk yang laki-laki, ini kita yang pada pengen daftar untuk khidmah dalam acara malam Selasa besok. Lepas ini bisa langsung ketemu di mana? Selepas majelis di depan Masjid Al-Munawwar. Baik yang laki-laki maupun yang perempuan nanti bisa hubungin, ada beberapa kru ya atau sabuk khidmah di situ. Siapa yang dihubungin?
Yang jelas yang pada pengen daftar jadi bantu-bantu tinggal duduk di luar, ntar udah diatur sama kru deh. Ya di sana. Insyaallah udah. Sama siapa namanya, saudara Baihagi, Babai. Ya, yang perempuan juga nanti udah ada yang atur, tinggal daftar aja siapa yang mau pengen bantu-bantu. Insyaallah pahalanya besar. Ya, yang paling capek, yang paling gede pahalanya. Terus lain dari itu, pasang niat yang bagus. Pasang niat yang bagus. Ente lagi bantu-bantu, ya, atur lalu lintas lah, atau ngatur kebersihan lah, atau pasang ini, pasang itu, pasang niat. Niat, ya Rabb, saya bikin begini nih, saya pengen jadi pembantunya Rasulullah SAW. Ini kan bukan acara saya atau acara siapa, ini acaranya Nabi Muhammad SAW. Acaranya Rasulullah. Acaranya Rasulullah. Nah, beruntung orang yang dimuliakan oleh Allah jadi pembantunya Rasulullah SAW. Pasang niat, ya Rabb, saya punya anak biar pada bakti sama orang tuanya. Ini niat saya bantu-bantu. Ya Rabb, saya punya harapan besar bakal anak-anak saya. Saya sekarang bantu-bantu di sini jadi pembantunya Rasulullah SAW. Ini harapan saya biar anak-anak saya jadi orang baik, jadi orang-orang takwa. Ya Rabb, saya pengen husnul khotimah. Ya Rabb, saya pengen surga. Pasang niat yang banyak. Itu catat tuh niat. Dan semuanya insya Allah bakal disampaikan oleh malaikat kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tulis ke proposalnya ente. Proposal ente ajukan bukan nama perusahaan, tapi proposalnya ente nih, hajat-hajatnya ente ajukan nama Nabi Muhammad SAW. Ajukan kepada Allah, insya Allah ente untung dunia dan akhirat. Kemudian juga terakhir saya pengen sampaikan, besok hari Selasa seperti biasa acara Hadrah Basaudan dari jam 9 pagi untuk kaum wanita sampai zuhur, yang akan diajarkan di makam Al-Arif Billah Al-Habib Ahmad bin Ali Al-Haddad Habib Kuncung di situ, di Kalibata. Bagi kaum wanita yang punya kesempatan untuk hadir, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sedikit dari saya, maafin kalau kepanjangan, mudah-mudahan bawa manfaat bakal kita sekalian. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.